Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Putri Rojihan. Saya dari Universitas Mercubuana, Prodi Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 41824110006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai UAS pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, jadi untuk soal UAS ini kita ada dua bagian A dan bagian B. Kemudian pada bagian A terdapat 3 soal dan bagian B itu ada soal kasus dan terdapat 5 soal. Untuk yang bagian A, soal pertama ini menjelaskan hambatan atau tantangan dan prospek bisnis apa yang dapat ditemui ketika akan menerapkan strategi sistem informasi global dan jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk saat ini kita bisa menerapkan strategi sistem informasi global dan kita bisa menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan budaya dan kebiasaan kerja antar negara yang bisa mempengaruhi cara kerja dan komunikasi tim secara domestik dan internasional. Kemudian ada aturan hukum yang berbeda-beda setiap negara, seperti soal privasi data atau peraturan ekspor-impor bisa jadi berbeda di setiap negara. Karena setiap negara mempunyai hukumnya masing-masing ya. Kemudian masalah teknis seperti perbedaan standar jaringan atau kecepatan internet yang nggak merata, kurangnya tenaga ahli terutama untuk teknologi tertentu di negara tertentu termasuk di Indonesia, biaya investasi yang tinggi juga sering menjadi hambatan yang utama karena sistem global biasanya butuh perangkat keras dan perangkat lunak yang harganya cukup mahal. Tapi di sisi lain, ada juga sisi positifnya dari strategi ini. Contohnya itu dapat mengkoordinasi dan mengontrol secara lebih baik antar cabang perusahaan di berbagai negara, dapat mengakses data secara real-time yang bisa mempercepat pengambilan keputusan, dapat efisiensi operasional karena proses bisnis bisa distandarisasi, kemudian yang terakhir, daya saing global dapat meningkat karena perusahaan menjadi bisa lebih adaptif terhadap pasar internasional. Nah, untuk cara mengatasinya kita bisa ngelakuin pelatihan SDM terutama di bidang teknologi, kemudian dapat standarisasi sistem dan prosedur agar semua orang bisa sejalan meskipun berbeda lokasinya, dapat berinvestasi secara bertahap mulai dari pilot project sebelum diterapkan ke global, dapat melibatkan manajemen lokal dalam perencanaan agar strategi lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, untuk soal kedua, ini ada soalnya apa sih yang dimaksud Total Quality Management atau TQM, dan jelaskan tahapan pelaksanaan TQM dalam sebuah perusahaan. Untuk TQM sendiri itu adalah pendekatan manajemen yang berfokus yang pada perbaikan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, tujuannya ini nggak cuma buat ningkatin kualitas produk atau layanan, tapi bisa juga untuk meningkatkan proses kerja dan kepuasan pelanggan. Nah, tahapan pelaksanaan TQM ini ada 6. Itu pertama komitmen dari manajemen yang harus serius dan mendukung penuh pada penerapan TQM. Kemudian pembentukan tim yang berkualitas agar menjadi solusi yang berkaitan dengan kualitas. Melakukan pelatihan dan edukasi karyawan agar semua karyawan perlu tahu apa itu sih TQM dan kenapa penting TQM itu. Kemudian melakukan pengukuran kinerja dengan memakai data dan standar untuk lihat apakah kualitas sudah sesuai harapan. Perbaikan yang berkelanjutan agar menjadi lebih baik. Kemudian berfokus pada perbaikan dengan meminta feedback dari pelanggan untuk menjadi bahan evaluasi jika terdapat kesalahan. Jadi intinya untuk penerapan TQM sendiri ini pada perusahaan berguna untuk mengajak semua orang di perusahaan tersebut, untuk karyawan di perusahaan tersebut, untuk peduli sama kualitas dan kuantitas demi untuk meningkatkan kinerjanya mereka di perusahaan tersebut. Untuk soal nomor 3, model adalah penyederhanaan atau
abstraction dari sesuatu. Model mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Sebutkan jenis model sistem yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses maupun entitas dalam sebuah organisasi dan berikan contohnya. Untuk contoh modelnya itu ada 4, ada model fisik, ada model grafik, ada model naratif, dan model matematika. Sedangkan untuk manfaatnya si model ini itu buat mempermudah pemahaman, meningkatkan komunikasi antar bagian, dan memprediksi masa depan seperti melalui model matematika. Nah, untuk bagian B ini ada soal kasus. Jadi ini soal kasus di salah satu bank nasional. Untuk soalnya seperti ini. Implementasi IRM pada sebuah bank nasional sebagai bank transaksional yang menawarkan rangkaian jasa yang luas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik para nasabahnya. Sumber daya informasi yang ada pada bank nasional antara lain perangkat keras. Perangkat keras adalah komputerisasi yang ada di dalam jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia. Mesin ATM tunai maupun non-tunai serta ATM setoran tunai yang disediakan di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer adalah software yang ada pada bank nasional antara lain aplikasi internet banking. Perangkat lunak komputer sendiri itu adalah software yang ada pada bank nasional antara lain aplikasi internet banking, mobile banking, sistem core banking yang sudah integrasi. Misalnya sistem produk atau tabungan atau giro sudah terintegrasi ke pembukuannya. Karena itu begitu terjadi transaksi nggak harus posting lagi ke modul mereka karena sistem akan melakukannya secara otomatis. Untuk bagian model yang ketiga adalah spesialis informasi, terdiri dari 3 kelompok yang saling berintegrasi meski fungsinya kerjanya beda-beda. Ya, yang pertama itu ada grup aplikasi yang fungsi utamanya membangun atau membuat program aplikasi atau software, mulai dari pembuatan program untuk nomor rekening, inquiry, saldo, perhitungan undian, bunga, biaya admin, hingga program pencetakan pada buku tabungan. Yang B, grup sistem, network, dan operasional atau SNO. Grup SNO ini adalah menentukan hal-hal seperti back-end-nya akan menggunakan mesin apa, middleware-nya pakai sistem apa, hardware-nya pilih apa, dan sebagainya. Adapun staff network punya tugas pokok mengelola sistem jaringan, termasuk misalnya menentukan jenis jaringan yang cocok untuk suatu kantor cabang. Untuk sistem jaringan cabang-cabang yang besar umumnya menggunakan fiber optik, jaringan multi-protokol, labeled switching atau MPLS, dan wireless wide area network atau WAN. Kemudian yang ketiga itu ada group security yang menentukan siapa yang berhak mengakses, bagaimana kebijakan password dan antivirus, bagaimana agar sistemnya tidak dikerjai orang atau dihack dan sebagainya. Nah, ada yang keempat, itu ada pemakai. Pemakai ini terdiri dari pemakai awam atau end user dan administrator sistem. End user pada bank terdiri dari karyawan atau operator dan nasabah, sedangkan administrator adalah sistem merupakan staf IT yang ada pada bank tersebut. Nah, untuk soalnya, pada soal kasus ini ada 5 soal. Ini soal pertama, untuk soalnya untuk mengelola data seperti data transaksi nasabah, data karyawan atau data-data yang lainnya diperlukan dan digunakan dalam mendukung proses yang ada dalam bank nasional di atas. Maka diperlukan pengelolaan database. Sebutkan minimal 3 database yang dibutuhkan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya data dan informasi pada bank nasional. Jadi ada 3 database yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengelolaan sumber daya data dan informasi bank nasional, yaitu database keuangan pelanggan, database perusahaan, dan database SDM. Kalau misalkan database keuangan pelanggan itu semua transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tersebut seperti nomor rekening, tabungan, giro, setoran tunai, non-tunai, transfer, dan sebagainya. Kalau misalkan database perusahaan itu database perusahaan pada bank nasional, database perusahaan pada bank nasional itu seperti data karyawan atau data pelanggannya juga.
Sedangkan database SDM itu meliputi data personal dari karyawan, jabatan, hak akses, pelatihan, dan sebagainya yang mendukung operasional internal. Nah, soal yang kedua, keamanan data merupakan hal-hal yang penting bisnis perbankan. Untuk menjamin keamanan data diperlukan sistem pengamanan yang harus digunakan. Sebutkan minimal 3 lapis sistem pengamanan untuk melindungi akses dan transaksi nasabah internet banking, meliputi jalur komunikasi antar komputer atau jaringan, keamanan dari sisi nasabah, dan keamanan transaksi. 3 lapisnya ini ada Secure Socket Layer atau SSL, User ID dan Personal Identification Number atau PIN, One Time Password. Nah, untuk soal nomor 3, itu untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik diperlukan pemantauan sistem oleh administrator sistem. Sebutkan minimal 5 tugas administrator sistem berdasarkan ilustrasi dari Bank Nasional. Jadi ini ada beberapa poin. Yang pertama, merancang dan melakukan instalasi hardware dan software, mendefinisikan dan mengidentifikasi atribut yang digunakan oleh user, melakukan dokumentasi konfigurasi sistem, menjaga tingkat keamanan instalasi komputer, melakukan tuning kinerja sistem komputer, meyakinkan infrastruktur dan jaringan komputer dalam keadaan baik, melakukan backup dan restore, menjawab masalah teknis dan memecahkan masalah, melakukan audit software dan hardware, dan terakhir mengidentifikasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dengan sistem. Untuk soal nomor 4, jelaskan 3 ancaman keamanan yang dapat terjadi bagi pengguna internet banking dari Bank Nasional dan cara pencegahannya untuk menghindari kerugian. Yang pertama itu ada phishing. Phishing itu ada website atau email palsu. Ini tuh merupakan cara penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan informasi rahasia seorang nasabah atau pelanggan seperti user ID dan PIN. Cara pencegahannya itu bisa melakukan edukasi pada nasabah untuk selalu mengakses ke situs resmi bank tersebut, kemudian mengecek keaslian email dan menghindari klik link tautan mencurigakan. Kemudian yang kedua itu ada spyware. Ini tuh sejenis komputer program yang diprogram untuk mencuri informasi penting atau pribadi dari komputer yang terinfeksi dan mengirimnya ke lokasi tertentu di internet untuk kemudian diambil oleh pembuatnya. Penyerang atau hackernya ini menyadap jalur komunikasi untuk mencuri data atau mengganggu transaksi. Cara penjagaannya itu bisa menggunakan SSL atau TLS, menghindari WiFi publik, firewall ketat, serta monitoring dan notifikasi transaksi. Untuk yang ketiga itu ada virus atau worm. Itu tuh program komputer yang dibuat dengan tujuan tertentu. Pada umumnya, virus ini akan merusak sistem operasi, aplikasi, dan data di komputer yang terinfeksi. Virus dapat menyebar melalui banyak media, antara lain email, disket, CD, USB drive, flash memory, program dari internet, maupun jaringan. Juga dari halaman-halaman dari situs yang jahat. Nah, cara pencegahannya itu bisa menggunakan antivirus terbaru dan aktifin fitur pemindaian real time. Waspadai email mencurigakan, hapus email dari pengirim tidak dikenal, dan scan lampiran sebelum dibuka. Ketiga itu ada aktifkan firewall bawaan sistem operasi atau gunakan personal firewall dengan pengaturan yang aman. Keempat itu ada memastikan sistem informasi operasi dan aplikasi selalu diperbaharui untuk menutup celah keamanan. Kelima ada hindari mengakses atau mengunduh dari situs-situs yang tidak terpercaya. Dan yang terakhir itu bisa men-scan file dari media eksternal seperti disket, CD, ataupun USB. Untuk soal nomor 5, itu dalam menjaga etiket profesional bagi spesialis informasi untuk grup sistem, network, dan operasional atau kita sebutnya SNO, tindakan apa sih yang perlu diperhatikan dan tidak dilakukan sebagai seorang profesional SNO? Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu pertama, menjaga kerahasiaan data.
Seperti jangan menyebar informasi penting seperti datanya nasabah, konfirmasi sistem, ataupun jaringan. Meski punya akses, bukan berarti bisa dipakai untuk sembarangan. Kemudian yang kedua, bekerja sesuai prosedur atau SOP. Setiap tugas harus sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan tersebut, seperti menginstal software, upgrade sistem, atau mengubah setting jaringan, itu harus melewat prosedur resmi. Kemudian yang ketiga, laporkan jika terdapat masalah. Jika terdapat gangguan di jaringan atau virus atau ancaman dari luar seperti percobaan hacking, itu langsung bisa lapor ke pihak yang berwenang dan jangan disembunyikan. Yang keempat, menjaga performa sistem. Seorang SNO ini harus memantau rutin jaringan dari server. Pastikan semuanya berjalan secara lancar dan dari pusat ke cabang, termasuk sistem backup dan firewall harus aktif. Yang terakhir, menggunakan hak akses dengan bijak. Meskipun punya akses penuh ke sistem, tetap harus digunakan untuk keperluan kerja, bukan untuk keperluan pribadi. Hal yang nggak boleh dilakukan oleh SNO itu pertama, jangan merubah sistem sembarangan. Merubah sistem tanpa dokumentasi atau izin dapat membuat sistem error atau malah menjadi celah bagi keamanan. Kemudian jangan menyalahgunakan akses, seperti membuka data nasabah, log transaksi, atau sistem kredit tanpa keperluan yang jelas. Jangan asal memberikan akses kepada orang lain. Jika ada pihak yang tidak memiliki wewenang, maka tidak boleh diberikan akses. Kemudian jangan menganggap remeh keamanan seperti tidak memasang firewall, atau tidak mengupdate antivirus, atau tidak mengecek sistem backup. Ini dapat membuat sistem rentan terkena virus atau malware, atau mungkin bisa menjadi hacking. Kemudian yang terakhir adalah jangan melupakan dokumentasi, karena semua perubahan atau pekerjaan itu harus dicatat. Jika tidak, pada kemudian hari kita akan kesulitan jika terjadi masalah. Oke. Oke, sekian presentasi saya mengenai UAS Sistem Informasi Manajemen kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.